Kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain. Kalau sedang ada pembicaraan, dengar dulu kawan yang sedang ngomong. Baik dia masih kecil ataupun ilmunya lebih rendah, dengar dulu. Sudah habis dia ngomong, sudah habis dia cerita, baru kita cerita. Makanya salah satu adab yang kurang bagus, kalau kita cerita dalam satu majelis, kita yang menguasai pembicaraan. Beda halnya dengan hari ini kan sedang kasih materi. Ini lagi ngopi sama-sama ceritanya. Kan sering kita jumpai di lapangan. Ngopi sama-sama. Karena merasa badan yang lebih besar, pangkat lebih tinggi, ilmu lebih tinggi. Kadang-kadang saya tuki sering bayarin orang. Nah, yang lain jadi pendengar, dia yang ngomong aja. Panjang kali lebar kali tinggi. Yang lain gak ada kesempatan. Seolah-olah yang punya mulut itu dia aja. Yang lain tak punya mulut. Sehingga harus dengar dia ngomong. Ada nih tipe-tipe seperti ini, bukan tak ada. Nah, kita minum setengah jam, mau bangkit duluan nggak berani, mungkin sedikit. Nah, kan kalau minum kopi kan gitu biasanya adat kita di Aceh kan. Nah, siapa yang duluan bangun, dia duluan bayar. Kayaknya ngeri kalau duduk warung kopi, ya nak duduk di MBI. Enggak. Selanjutnya, jika seseorang dipuji oleh orang lain atas sesuatu yang terdapat pada dirinya, maka bacalah doa berikut. Ya, misalnya, ya, kawan kita memuji kita, apa sikap kita? Maka diajarkan membaca doa, Alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral qabih. Kalau bahasa Indonesianya, balikkan puji kita kepada Allah. Oh Ustaz, mantap kali ya, Al-Quran 30 juz. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah menampakkan kebaikan saya dan yang telah menutup aib saya. Ini doa kalau kita dipuji oleh orang lain. Nah, coba kita ulang. Alhamdulillah azharal jamil wa sataral qabih. Payah. Segala puji hanya milik Allah. Ulang, segala puji hanya milik Allah yang telah menampakkan kebaikan saya dan yang telah menutup aib-aib saya. Nah, ini kalau orang memuji kita. Tapi jika seseorang dipuji oleh orang lain atas sesuatu yang tidak terdapat pada dirinya, maka bacalah doa berikut. Misalnya kita puji orang yang dia gak alim, tapi kita bilang, Masya Allah, Ustaz alim kali ya, padahal si Ustaz ini gak alim. Nah, misalnya kan, maka doanya apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah saya seperti apa yang disangkakan oleh orang yang memuji saya. Nah, itu kalau orang memuji kita yang mana sesuatu itu nggak ada pada diri kita. Dibilang, Ustaz Labib ganteng. Nah, kira-kira doanya apa? Apa doanya? Hah? Apa? Mau bilang medalik. Ya. Jadi doanya yang nomor 2 tadi, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah saya seperti sangkaan orang tersebut. Tapi terus terang, kalau saya ini orang yang paling ganteng, coba tanya sama mama saya. Ya, sejelek apapun kita, walaupun hidung saya pesek, ada para habaib kalau ditanya, Mak, mana ganteng anak mama sama habaib ataupun sama anak presiden kan? Pasti dijawabnya kita, nah, abang yang paling ganteng. Nah, itulah dahsyat kan? Nah, itu betul loh. Coba tanya, pulang ke rumah tanya sama mama. Jangan tanya sama istri. Kalau istri kita ganteng sebelum menikah, minggu pertama mesti ganteng, minggu kedua nah, ada hilang gantengnya setengah. Kemudian adab berbicara selanjutnya, tidak memuji orang fasik. Ya, Masya Allah, tidak memuji orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik ini orang munafik. Apa itu munafik? Lahiriahnya Islam, tapi pikirannya bukan Islam. Ini salah satu ciri munafik. Jangan kita puji-puji. Kalau ada orang yang dia Islam tapi gak senang Islam, ini kan orang fasik. Jangan kita puji-puji. Jangan kita bilang bapak itu bagus. Yang gak bagus itu orang yang di sekelilingnya aja. Kayak mana ceritanya nih?
Padahal kita kalau mau mengetahui orang itu bagus ataupun nggak bagus, tengok kawannya. Kalau kawannya bagus-bagus semua, bermakna orang tersebut bagus. Ini kita di akhir zaman dibodoh-bodohin. Dia itu bagus, yang di sampingnya aja nggak bagus. Mana ada sama dia tak bagus, yang makanya di sampingnya ini dikasih teman-teman yang nggak bagus. Orang yang nggak bagus dikasih teman yang nggak bagus sama Allah. Orang yang bagus, yang baik, maka temannya juga yang bagus dan baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila orang fasik itu dipuji, maka Allah menjadi murka dan bergoncanglah arasy. Nah ini, kalau kita puji orang fasik, maka Allah ini akan menjadi murka. Jangan puji-puji orang fasik, aras Allah pun bergoyang, masya Allah. Tapi pujilah orang-orang yang baik. Nah, masya Allah. Masya Allah, ratib 1000 ya, masya Allah. Selalu mengucapkan la ilaha illallah dengan sebanyak-banyaknya. Ini kan perkara yang baik, kita puji, boleh. Ini kita puji orang-orang yang fasik. Orang yang fasik saja tak boleh kita puji, apalagi orang yang berbuat dosa besar. Tukang zina, tukang judi, tukang korupsi, tukang tipu orang, lebih parah lagi. Nah, jadi jangan puji-puji orang fasik. Insyaallah ya. Lanjut ya. Mengingatkan kekurangan orang lain secara lembut dan sopan. Masya Allah. Mengingatkan kekurangan orang lain secara lembut dan sopan. Jadi maksud lembut dan sopan ini apa? Tidak mengingatkan, tidak menegur orang di depan orang ramai. Ini mana dengan lembut dan sopan. Ada orang buat salah, kemudian kita tegur di depan orang ramai. Ini namanya gak lembut dan gak sopan. Imam Syafi'i mengatakan, orang yang menegur orang lain yang berbuat kesalahan di depan umum, maka ini bukan sedang menegur, tapi sedang mempermalukan orang tersebut. Ya, tapi kalau menegur, dia lihat orang salah, nah, kemudian dia cari waktu kapan yang pas, nah, udah cocok dan tidak di depan orang ramai, nah, dia kasih nasihat baik-baik. Nah, ini namanya kasih nasihat. Bahkan Umar bin Khattab mendoakan apa? Jika seseorang mukmin, mana ya Umar bin Khattab? Umar berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang telah menghadiahkan kepada kami berupa keburukan kekurangan kami yang kemudian dia menegur kami. Artinya apa? Umar mendoakan orang yang pandai menegur saudaranya tatkala salah tanpa di depan orang lain, maka mudah-mudahan orang tersebut dirahmati sama Allah. Karena orang yang bagus adalah orang yang berani menyampaikan tentang keburukan saudaranya dengan maksud untuk supaya besok gak diulang lagi, gak dibuat lagi. Ini teman yang bagus. Tapi teman yang tak bagus, ini teman yang senantiasa memuji. Kayak mana tadi ceramah saya, mantap gak? Mantap Ustaz. Nah, supaya saya jangan tersinggung, dia bilang mantap terus. Padahal dalam ceramah tersebut ada gerakan-gerakan yang gak etis, terkadang yang kurang etika di depan khalayak, tapi dia nggak menyampaikan. Ini kurang bagus. Nah, tapi orang yang bagus itu apa? Orang yang teman yang berani menegur orang lain dengan baik-baik tanpa di depan orang ramai. Kira-kira berani kita seperti itu? Nggak berani ya? Apalagi orang yang banyak manfaatnya ke kita, nggak berani kita tegur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat kelompok yang suka memuji, maka taburkanlah debu ke wajah-wajah mereka. Rawahu Muslim. Ini maksudnya memuji yang dapat menggelincirkan orang lain. Kita memuji dengan maksud supaya dia jadi ria. Kita memuji supaya dia amalnya jadi rusak. Nah, ini nggak boleh. Nah, tapi kalau kita memuji orang supaya orang tersebut lebih semangat, lebih termotivasi, maka ini boleh. Ya, itu akang, masya Allah. Nah, cara sortir ikannya
bagus, masya Allah kan. Nah, sehingga akang ini tambah semangat sertirikannya, itu boleh. Tapi kalau kita puji akang, masya Allah, akang ini memang di pelabuh akang lah yang paling mantap cara sortir ikan, sehingga akang, nah, itu nggak boleh. Nah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nah, kita bahas yang belakang tadi sedikit. Ketika kita dipuji sama orang, ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi adharal jamil wa sadaral qabih. Itu harus cepat kita ucapkan supaya apa? Supaya hati kita nggak tinggi. Jangan sampai kalau kita dipuji sama orang, Yusuf ini ganteng kali lah nak Sidikalang ini. Nah, memang iya Ustaz, kami dari Sidikalang ini ganteng-ganteng orangnya, nggak boleh gitu sudah. Nah,